Ya, nggak usah pastor. Oke, bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Wah, pujiannya keren. Itu rekamannya kapan itu ibu-ibu ini? Oh, hebat sekali. Iya. Oke, bisa dengar jelas suara saya? Oke ya, Bisa. sebentar. Bisa, Pak, Sangat bisa. jelas. Tapi kalau Oh, lebih keras lebih bagus. oh, lebih keras lebih bagus. Oke. Iya. Puji Tuhan, senang sekali bisa bersekutu dengan saudara-saudara orang-orang hebat dari komunitas Morning Prayer Community MPC. Ya, oke. Kenapa ini nggak jalan? Baik, sebentar ya, saya siapkan rekaman saya. Shalom semua, dimanapun saudara berada. Saya lihat ini yang di Amerika Shalom. ada yang gabung, yang di Australia ada yang gabung, di Eropa ada yang gabung. Ya, puji Tuhan, kita dapat kesempatan yang hebat sekali. Saudara, tema kita hari ini itu betul-betul sangat tidak disukai oleh setan. Kenapa? Karena jarang sekali gereja Tuhan membahas tentang sebuah kecelakaan dalam sejarah gereja. Bahwa menjelang Tuhan Yesus datang ini, ternyata iblis berusaha menyelewengkan, menggeser kebenaran dengan cara-cara yang licik dan licin. Perhatikan dua kata ini. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, iblis berhasil menggeser kebenaran dengan cara yang licik dan cara yang licin. Iblis berhasil. Saya akan sebutkan beberapa bukti. Seperti saudara kita di MPC yang diwakili oleh Pak Andi tadi. Kenapa memilih tema ini? Ya, pergeseran, coba supaya saya nggak salah bacanya ini temanya itu betul-betul mengagetkan. Ya, mana ini? Coba ya. Mana dia? Memasuki pergeseran dan perubahan kebenaran. Betul. Jadi di kira-kira 10 tahun belakangan ini, saudara, ada sebuah waktu yang kita dibawa masuk pada pergeseran dan perubahan akan kebenaran. Apa buktinya? Lihat. Akhir-akhir ini kita melihat tidak sedikit pengkhotbah-pengkhotbah, ya. Betul. Ini anak batuan dari Siantar. Wah, dahsyat sekali topiknya. Iya. Lihat akhir-akhir ini tidak sedikit pengkhotbah-pengkhotbah itu menggunakan cara pembicara motivasi. Saya pernah dengar istilah motivator speaker, pakai cara itu. Bagus. Oh, pembicara motivasi itu, motivation speaker itu, wow. Kalau mengajar itu enak didengar. Teratur rapi, membangkitkan semangat. Tapi itu bukan firman Tuhan. Dan bayarnya mahal loh. Kalau ikut seminar-seminar motivasi itu. Oke, saya akan baca surat Timotius ya. 1 Timotius 1 ayat ketiga. Ya, 1 Timotius 1 ayat 3. Satu terjemahan dulu, Phil. Ya,
karena ini agak panjang. Wih, dosen hebat dari Jogja, Pak Binuko. Ya Ferry, Papi minta maaf tadi gak sempat beritahu langsung ya. Untuk ada ibadah, puji Tuhan kamu ada. Mengenai ajaran sesat. Lihat ini 1 Timotius 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak supaya engkau Timotius, engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ini loh, ternyata ajaran lain, pergeseran kebenaran ini sudah ada sejak dulu. Tapi akhir-akhir ini makin gila mereka. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya. Yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Tuhan dalam iman. Tujuan nasihat itu, tujuan firman Tuhan itu, tujuan kebenaran itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Maaf, salah satu penyelewengan, ya pergeseran kebenaran ini, maaf, kita semua tahu akhir-akhir ini tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang dalam status jemaatnya di atas 500 sampai ribuan. Saudara pasti akan membagi waktu dengan tepat karena jemaatnya terlalu besar. Maka kalau ada jemaat yang perlu pelayanan, maaf, ini nggak usah dibahas, semua kita tahu. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Apa yang terjadi? Gembala-gembala yang sudah jemaatnya ratusan sampai ribuan. Kalau ada jemaat yang sakit, maaf, yang ekonomi menengah ke bawah, pasti yang melayani wakilnya. Atau tim pastoral, maaf. Tapi kalau yang sakit dan yang meninggal itu yang kaya, maaf, saya nggak usah teruskan, ngerti sendiri. Mana kebenaran ini? Bahwa tujuan menyampaikan firman itu, saya ganti kata nasihat juga menyampaikan firman, ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ayat 5, ayat 6, ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Nah, ini yang saya katakan tadi, khotbah-khotbah motivasi. Omongan sia-sia, bukan dari kebenaran. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat atau Alkitab. Tapi tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, tanpa mengerti pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik, naik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan. Hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak, bagi pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul, pemburet, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang suka makan sumpah, dan seterusnya. Pokoknya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Stop dulu. Nah, ini dia tujuan firman, tujuan kebenaran yang gereja khotbahkan. Aduh,
bengkok-bengkok untuk yang jahat, membunuh semuanya. Tapi sekarang kita melihat siapa yang rajin mendengar firman dalam ibadah-ibadah, justru yang sudah selamat, yang sudah tahu kebenaran, yang sudah rutin dengar khotbah. Mana yang lain? Itu. Ada yang komen ini. Kalau yang sakit Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita, gembala sama petinggi-petingginya pasti yang jenguk, bawa macam-macam. Dari Jakarta, dari Bandung ada komen, lumrah terjadi di banyak tempat. Si kaya dekat dengan gembala senior. Maaf. Saudara, ini tujuannya. Kita lihat untuk ayat ini, Lukas 15 ayat 1. Jadi, kalau ada di antara saudara tanya, jadi ciri-cirinya bagaimana? Kalau yang rajin mendengar firman adalah kelompok-kelompok pembunuh, pemburit, pembual, sumpah palsu yang tadi itu daftar saya nggak hafal. Berarti kita dalam jalur kebenaran. Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jelas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, ini kebenaran. Yang mencari kebenaran bukan orang benar, tetapi orang-orang berdosa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Biasanya, semua kita tahu apa kata biasanya, sering, selalu, hari-hari, terus datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saya lupa tahun berapa, tapi sudah lebih 40 tahunan kira-kira. Lukas 15 ini saya jadikan hukum yang untuk menghakimi saya. Maaf, begini. Kalau dalam 1 minggu di hidup saya tidak ada yang didaftarkan di surat 1 Timotius 1 ayat 7 dan 8 atau 8 dan 9 tadi. Dalam seminggu tidak ada orang-orang berdosa, orang-orang jahat, orang-orang yang hancur hidupnya. Tidak datang mencari Yesus lewat saya. Langsung saya menghakimi hidup saya. Daniel, kamu orang Farisi dan ahli Taurat akhir zaman. Loh, kenapa? 2 kelompok orang yang disebutkan di Lukas 15 ayat 1 adalah manusia yang tidak mungkin bisa ikut ibadah atau kebaktian di bait suci. Nggak bisa. Mereka akan langsung diusir. Saudara, kalau fokus kita hanya pada yang sudah Kristen, kalau fokus kita mau melayani, mendoakan hanya untuk yang sudah diselamatkan, maka kita sedang bergeser dari kebenaran. Kalau dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, saudara sibuknya luar biasa hanya untuk yang sudah Kristen, maka kita bergeser dari kebenaran. Dan itu jebakan iblis. Mereka memang buat kita sibuk terus. Bayangkan para pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah, majelis, penginjil, pendoa.
siapa yang kita layani hari-hari? Yang sudah Kristen. Harusnya air hidup, garam dunia, terang dunia, kasih, itu untuk orang lain yang belum pernah mengalami dan menikmati. Nah, yang menjadi masalah karena banyak di antara kita itu difokuskan untuk mengkristenkan orang, lalu harus jadi anggota sebuah gereja di mana kita beribadah, karena memang tujuannya supaya penuh gereja itu. Karena rata-rata gereja zaman sekarang itu kebanyakan kredit. Gedung masih kredit, ini masih kredit. Nah, kredit-kredit itu kan tidak mungkin gembalanya yang bayar. Dan itu mengharapkan uang persembahan. Maka itu kita diwajibkan cari jiwa supaya memenuhi gereja. Maaf. Gak begitu. Kita buka sekarang Lukas 14. Mulai ayat 17. Lukas 14 mulai ayat 17. Tetap satu terjemahnya, Javin. Bacanya panjang ini. Lukas 14 mulai ayat 17. Wah, dari Brisbane kampung. Oke. Menjelang perjamuan itu dimulai. Mulai 16 ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Wih, pasti orang kaya. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Nah, rupanya ini standing party. Karena yang diundang itu cuma nunjuk hidung bahwa kami sudah datang memenuhi undangan saudara. Maka itu ayat 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepada yang punya pesta, aduh, aku minta maaf, gak bisa ikut pesta. Sebab aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Sabar, ini kayak harus melihatnya. Yang lain lagi berkata, yang kedua, aduh aku minta maaf. Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Aku harus pergi mencobanya. Kalau pakai istilah sekarang, aku baru beli Alphard 1, Lamborghini 1, Ferrari 1. Jadi aku harus pergi mencoba. Yang penting aku datang ke pesta saudara. Yang ketiga, sama alasannya. Maaf, aku gak bisa ikut pesta. Datang. Karena aku baru kawin. Jadi aku mohon imun. Maka kembalilah hamba itu. Dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Nah, ini yang saya heran. Lalu murkalah tuan rumah itu. Saya kaget. Enggak cuma marah, murka. Tahu toh bedanya marah dan murka? Begini loh logika kita. Kalau kita buat pesta dan yang kita undang cuma datang kasih kado. Nah, kalau kita lihat 3 kelompok orang tadi kan orang-orang kaya, beli tanah, beli mobil, baru menikah. Orang-orang kaya ini. Berarti yang punya pesta juga orang kaya. Maaf ya, logikanya kan nggak perlu sampai murka. Boleh nggak kalau kita punya pesta, ternyata yang sudah datang kasih kado nggak ikut makan. Pasti kita batin, syukur. Jadi jatah makanannya nggak perlu tambah. Karena yang datang bawa kado terus pulang lagi. Maaf ini, boleh saya ngomong begitu?
murkalah yang punya pesta itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong kota, dan bawalah kemari, oh Tuhan. Saudara, jangan pernah bergeser dari kebenaran. Karena Injil itu untuk 4 kelompok orang ini. Pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong kota, dan bawalah kemari 1 orang-orang miskin, 2 orang-orang cacat, 3 orang-orang buta, dan 4 orang-orang lumpuh. Murka loh. Tuhan kita murka kalau yang datang ke pesta menolak untuk menikmati berkat. Lalu hambanya, siapa hambanya? Kita. Disuruh pergi dengan segera ke semua jalan dan lorong kota. Bawa 4 kelompok orang ini. Saudara, orang miskin nggak punya uang, nggak bisa makan. Ya, ada orang kaya duit, tapi miskin ngantuk. Jadi orang kaya nggak bisa tidur, itu miskin. Ada orang kaya, tapi miskin sehat. Ada orang kaya materi, tapi miskin ketenangan, miskin damai. Nah itu kita harus cari. Orang-orang cacat, nggak harus cacat secara fisik. Hari-hari ini terjadi banyak goncangan jiwa, masalah jiwa, kejiwaan, stres, macam-macam. Lihat kasus anak Tuhan yang di Denpasar bunuh diri. Nah, kita harus tolong orang-orang seperti itu. Orang buta. Sekarang ini banyak orang melek matanya, tapi lupa nomor rumahnya sehingga pulang ke rumah tetangga. Ngerti sendirilah. Orang sehat, tapi lumpuh jiwanya. Nggak bisa kemana-mana, terbelenggu. Oh, banyak lah. Nah, orang-orang ini yang Tuhan Yesus Raja segala raja, yang punya pesta itu, minta panggil mereka. Nah ini, ada yang komen ini istrinya dokter, ya omnya dokter, banyak bapaknya juga dokter komen. Justru sekarang ini yang banyak minta obat tidur itu orang-orang kaya. Puji Tuhan. Saudara perhatikan, ini kita harus tahu. Ya. Oke. Supaya kita semua melakukan kebenaran. Naik Fir. Ayatnya ya. Kemudian hamba itu melaporkan. Ingat loh. Segera pergi ke segala jalan dan lorong kota. Panggil orang-orang miskin, orang buta, orang lumpuh, orang cacat. Terus jawabnya begini. Kemudian hamba itu melaporkan. Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Wih, ini keren. Tapi sekalipun demikian, masih ada tempat Tuhan. Makanan juga masih banyak. Ayat 23. Ini yang buat saya bertobat. Sejak tahun 70-an akhir yang lalu. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Catat kata ini. Paksalah. Orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Saya mikir, wih, ini orang pesta sebesar apa tempatnya? Makanannya sebanyak apa? Sudah dipanggil semua di jalanan semua, masih ada tempat.
Saudara, harusnya semua kita menangis. Karena hati Bapa di surga berkata, karena rumahku itu besar. Dan rumahku itu harus penuh. Komunitas MPC, selesai kita belajar ini, langsung buat rapat. Ayo kita genapi permintaan raja segala raja ini. Cari. Saya cuma cerita. Saya mikir pertama kali dapat ini. Saya nggak punya rumah. Waktu itu saya masih numpang di rumah kakak saya. Terus saya bilang, Bapak, untuk mau nampung orang sebanyak itu, kemana? Di mana? Saudara, berjalannya waktu. Bapak berkati saya. Maaf ya, saya cuma cerita. Entah bagaimana caranya. Tiba-tiba saya bisa beli rumah satu. Rumah satu dipenuhi orang. Wah, nggak cukup ini. Papa melihat hati saya nggak pelit. Dan rumah yang saya beli saya nggak kontrakan, nggak sewakan. Orang tinggal gratis. Dan saya bayar PBB-nya, bayar listrik, bayar PAM. Saya bayar. Wah, ada orang baru lagi. Papa melihat hati saya. Puji Tuhan, saya bisa beli rumah kedua. Dan terus. Dan terus. Sehingga ada beberapa teman saya pengusaha yang kaya. Itu melihat cara hidup saya. Gara-gara firman ini. Mereka berkata begini, pengusaha-pengusaha itu. Wah, Koden ini luar biasa dengan Bapa di surga. Apanya luar biasa? Mereka berkata, Tuhan dengan Koden itu balapan dalam memberi. Tuhan beri Koden. Lalu Koden beli rumah. Dipakai yang betul. Tuhan kasih lagi. Beli lagi. Terus. Puluhan, saudara. Bukan 5-6 rumah. Puluhan. Satu kali ada pengusaha properti yang lihat hidup saya. Jadi Koden rumah sebanyak itu nggak pernah dikontrakkan. Tidak. Disewakan juga tidak. Saya nampung orang-orang itu. Saya beri batas minimal 3 tahun. Kamu tinggal gratis di rumah Tuhan ini. Nah, selama 3 tahun itu kumpulkan uang. Supaya tahun keempat kamu sudah punya rumah sendiri. Supaya ada orang lain bisa masuk. Ajaib Tuhan. Maka itu, saudara, maaf ini, yang kenal saya lama. Ya, tanggal 26 Agustus 2025 yang lalu. Kami mensyukuri, saya mensyukuri. 53 tahun saya jadi hamba Tuhan. Nah, orang-orang yang tahu, maaf ya, kapasitas saya, talenta saya, kemampuan yang Tuhan beri. Coba yang kenal saya lama. Saya tanya, menurut saudara, saya ini mampu nggak sih punya sinode sendiri, punya gedung gereja, punya jemaat sendiri? Saya percaya kenal saya mampu. Tapi saya tidak mau. Sayang buang-buang waktu hanya untuk ngurus satu gedung. Dengan sekian puluh rumah yang Tuhan percayakan kepada saya gara-gara Lukas 14 ini. Rumahku harus penuh. Wow. Saya bersyukur.
Kalau ditanya jemaat saya sudah ribuan. Tapi saya nggak pernah stres. Karena nggak ada rapat majelis, nggak ada rapat pelayan, nggak perlu buat apa itu warta jemaat, nggak perlu latihan musik, nggak perlu latihan tamborin, saya nggak perlu beli alat musik, saya nggak perlu LED, saya nggak perlu sound system. Karena orang-orang yang rusak lulusan-lulusan penjara itu yang saya gembalakan bersama dengan anak-anak saya yang lain. Maka itu saya nggak pernah stres. Walaupun saya hamba Tuhan, pemuritan banyak. Ini loh. Supaya kita, saya ngurusi jemaat, maaf loh. Saya ngurusi jemaat lebih sibuk daripada pendeta-pendeta, gembala-gembala yang gereja besar. Saya bersyukur untuk itu. Saya tidak tahu sampai kapan Tuhan menyuruh saya ini. Pokoknya saya kerjakan. Saya kerjakan. Ini hal yang luar biasa. Lanjut ya. Yohanes 17 ayat 8. Oi, nyo, papa senang nyo gabung. Yohanes 17 ayat 8. Lihat ini. Penyelewengan. Ya, penyelewengan akan kebenaran ini ngeri. Memasuki pergeseran dan perubahan kebenaran. Menakutkan. Sebab segala firman. Ini kata Tuhan Yesus. Yang engkau Bapa sampaikan kepadaku. Telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Wih, ini luar biasa. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Luar biasa. Saudara garis bawahi, Tuhan Yesus berkata segala firman. Segala. Berarti kalau ada segala firman, boleh nggak saya katakan? Berarti ada sebagian firman. Iya toh? Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Yohanes 16 ayat 13. Nanti kita akan kembali. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ini yang mau diselewengkan. Dialihkan, digeser oleh si kunyuk kurang ajar itu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau ada seluruh kebenaran, berarti ada sebagian kebenaran. Cuma satu alasannya. Sebab roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Stop dulu. Maaf. Salah satu bentuk pergeseran kebenaran di akhir zaman ini ada pengkhotbah-pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan pemberita firman. Berkata-kata tentang dirinya sendiri. Bukan berkata-kata tentang sang kebenaran itu. Dan ciri-cirinya, tanda-tandanya, hamba-hamba Tuhan, nak, ini anak saya dari Nias.
Dan tanda-tandanya gembala-gembala pengkhotbah-pengkhotbah yang bicara tentang dirinya sendiri, bukan tentang seluruh kebenaran, itu jemaatnya kalau ngomong apa saja, oh menurut gembala saya, menurut pimpinan saya. Dan pembicara-pembicara seperti itu sudah bergeser dari kebenaran. Tidak membawa orang kepada Tuhan Yesus, tapi dibawa kepada dirinya. Bahkan sampai uangnya pun nggak boleh ke gereja lain, harus ke dia. Ngeri. Ini. Oh, mau wisuda kamu nak? Aduh, ini anak saya mau wisuda lagi. Haleluya. Ini kalau saya hitung berarti sudah ke 500 sekian banyak, saya nggak tahu. Makasih Yuken, nanti papa kontak. Jelas ya? Menurut gembala saya, kata pendeta saya, itu bicara tentang dirinya sendiri. Padahal kalau roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata tentang dirinya sendiri. Jadi pengkhotbah-pengkhotbah akhir zaman ini, khotbah tentang saya, saudara saya, aku. Hati-hati itu. Woi, anak saya yang pilot gabung juga. Jelas ya? Oke. Lalu apa itu sebagian kebenaran? Tadi Yohanes 17 ayat 8, segala firman. Lalu apa itu sebagian firman? Saya langsung katakan, doktrin. Hati-hati. Segala firman dan segala kebenaran itu adalah firman yang utuh. Firman yang gak dipica-pica, firman yang gak dipotong-potong, firman yang gak dibagi-bagi. Nah, firman yang dibagi-bagi, yang dipotong gak utuh, itu doktrin. Dengarkan. Tidak ada doktrin gereja. Sebutlah gereja apa saja. Tidak ada doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Woi, saya sapa anak saya. Assalamualaikum Nova. Papa sudah lama nggak kontak kamu. Ini anak saya masih muslim, ikut belajar. Tidak ada doktrin yang tidak berasal dari Alkitab. Semua doktrin gereja itu berasal dari Alkitab. Cucu saya gabung Esra, sudah pulang kamu. Tapi anehnya, mengapa semua kelompok yang memegang satu doktrin yang juga sama-sama berasal dari Alkitab, itu pecah dengan kelompok yang doktrinnya beda. Dan masing-masing doktrin yang sumbernya satu, Alkitab. Tapi muaranya kenapa beda? Dan perang sampai hari ini. Maka itu betul tadi Andi berkata, begitu COVID merajalela, gereja tutup, gereja sosmed muncul. Maka di sosial media, Facebook, Instagram, podcast, ya YouTube, apa saja muncul pengkhotbah-pengkhotbah dengan caranya sendiri, gayanya sendiri, ngumpulkan orang, cari duit. Ngeri, saudara. Banyak yang bingung. Nah, saya harus ngomong. Tanda pertama yang kita harus tahu, pengkhotbah itu mengkhotbahkan segala kebenaran atau sebagian kebenaran, yang mendengar itu ditarik ke arah siapa? Maaf. Awal-awal COVID, itu ada beberapa anak saya itu kocak betul. Ya, saya kan Zoom terus itu sejak COVID sampai hari ini sudah kebablas, nggak bisa berhenti. Terus ada beberapa anak saya bilang, Pak, mereka kirim brosur ke saya, lihat ini Pak,
Selama COVID ini Pak, banyak yang Zoom. Dan lihat Pak, pendeta-pendeta ini kalau Zoom pasti nyantumkan nomor rekeningnya. Kok Bapak nggak pernah? Hihi. Saya bilang, kamu kayak nggak kenal papamu aja. Papa tidak mencari uang karena khotbah dalam nama Yesus. Saudara, tahun 82 bulan Desember, bayangkan 43 tahun yang lalu. Papa itu ngomong begini kepada saya. Daniel, awas kamu. Kenapa Papa? Hidupmu itu untuk melayani. Jangan sekali kamu balik melayani untuk hidup. Saya belum ngerti waktu itu. Tahu bedanya? Hidup untuk melayani itu berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau melayani untuk hidup, nah ini bisnis. Tuhan marah. Ayo bertobat. Jadi tidak. Jadi ciri pertama yang mulai bergeser dari kebenaran. Khotbah-khotbahnya, pelayanannya adalah untuk duit. Saya bersyukur karena Tuhan. Sampai hari ini saudara. Sampai hari ini. Saksi banyak. Saya diundang keluar. Saya itu pelayanan ke Amerika, ke Australia, ke Eropa. Itu ratusan kali. Catat. Tanya gereja-gereja itu. Mereka tidak pernah memberi saya uang tiket. Saya harus bayar sendiri. Sampai hari ini. Dan itu kesaksian. Seperti sekarang saya di Australia, saya nggak tahu sudah berapa ratus kali saya ke Australia. Dan maaf, hamba Tuhan sekelas saya sering diundang ke desa-desa, ke pulau-pulau, ke pedalaman. Dan mereka nggak takut kalau undang saya, sebab gereja-gereja kecil itu tahu. Kalau saya diundang, itu sudah all in istilahnya. Saya harus sewa gedung sendiri supaya yang datang lebih banyak. Saya siapkan makan. Ya, kalau seminar pagi 3 sesi, malam KKR, saya harus siapkan makan 3 kali. Ya, saya sewa gedung sendiri. Saya sewa sound system, sewa alat musik, sewa kursi. Lalu saya sewa juga angkot untuk ngambilin yang dari banyak daerah, desa kumpul. Kalau mereka yang jauh nggak bisa pulang, saya bayar penginapan mereka. Itu saya kerjakan sampai hari ini. Sudah sekian puluh tahun ini. Dan Tuhan itu cukupi terus. Sampai hari ini. Itu luar biasa. Saya pakai polanya Paulus dalam pelayanan. Dalam Kisah Rasul 20, 33-35. Nggak usah dibuka. Pokoknya Kisah Rasul 20 ayat 33-35. Ternyata pengkhotbah yang bayar sendiri apa-apanya. Itu mau menyampaikan kebenaran sekeras apapun. Pengkhotbah itu nggak takut. Tapi kalau pengkhotbah ini ada yang support, ada yang biayai hidupnya, memberi makan bulanan rutin, mau khotbah yang tegas, takut, yang dengar yang bayari dia. Aduh, ini komen dari Palu. Kalau seorang hamba Tuhan melayani dengan tulus, maka Tuhan tidak akan tutup mata. Amin. Betul sekali. Ini luar biasa. Ayo saudara, kita lihat ini. Suatu kali lihat Papa ngajar di gereja sederhana di Papua. Dalam kamera Zoom terlihat Papa juga ikut berikan persembahan. Mulai muncul pertanyaan. Kira-kira besar mana ya antara persembahan Papa dan stipendium Papa? Anak ini ngaco. Untung karena sama Papa Den, malam itu kita bisa telepon dan dijelaskan betul bagaimana cara surga menilai uang. Betul saudara. Ini kebenaran yang luar biasa. Ayo.
kita ubah hidup yang seperti ini. Luar biasa bukan? Contoh sejak tahun 2023, saya rutin ke Belanda. Karena ada jemaat ya yang gembalanya meninggal. Sampai sekarang belum ada penggantinya. Maka rutin saya harus melayani mereka. Dan saya bayar tiket sendiri. Luar biasa Tuhan. Jadi yang kedua, setelah yang pertama ciri pendeta atau gereja yang mulai nyimpang dari kebenaran, tidak membawa jemaatnya ke arah Kristus tapi ke arah dirinya. Yang nomor dua, itu cari uang lewat pelayanan. Kita lihat Efesus 4. Ayat yang Efesus pasal yang keempat. Ini loh saudara, pengajaran yang menyimpang itu mengerikan sekali di akhir zaman ini. Ya, mulai ayat yang ke-12. Efesus 4 mulai 12. Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Maaf, bukan pembangunan gedung gerejanya sendiri. Pembangunan tubuh Kristus. Lihat gereja sekarang sudah bagus. Hobinya renovasi. Sound system sudah bagus. Nggak puas, ganti yang baru. AC masih bagus, ganti. LED masih bagus, ada yang baru, ganti. Maaf. Hanya untuk dirinya. Bukan untuk tubuh Kristus. Aduh. Ayo kita belajar. Supaya kita. Ya. Nah ada yang mungkin pendeta yang lain yang menyantumkan rekening di video khotbah mereka sedang membutuhkan uluran tangan. Karena tangannya nggak sanggup menjalankan pelayanan mereka. Tidak apa-apa. Saya tidak melarang. Tapi kalau motivasinya melayani untuk hidup, ini yang salah. File belum selesai. Tetap aja tayangkan ayatnya supaya nggak keluar masuk. Jadi ciri yang ketiga yang tidak menyimpang dari kebenaran. Semua tujuan pelayannya untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Gereja Tuhan yang ada di sekitar kita, kita harus bantu. Sampai semua kita telah mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang anak Tuhan itu. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi jemaat yang diajar itu harus dewasa penuh. Salah satu bentuk dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, maka jemaat itu enggak bergantung kepada pendetanya terus-menerus. Maaf, karena gembala yang sudah bergeser dari kebenaran, itu merasa hebat. Kalau jemaatnya, apalagi yang orang-orang kaya, suka telepon, tanya pendapat, tolong doakan, hal-hal kecil, mau ini tolong pendeta doakan, tolong. Nah, ini salah. Ajari jemaat untuk dewasa. Ya, jangan dibiarkan anak-anak terus
dan bergantung kepada gembalanya sehingga enggak lepas. Hati-hati. Ini anak kecil. Masa anak umur hampir 30 tahun masih ngacoi papanya terus. Sama seperti gereja yang menyimpang dari kebenaran. Gembalanya akan memaksa, akan mengkotakkan jemaatnya untuk cari dia terus. Enggak diajar dewasa untuk bergantung pada Tuhan. Dikit-dikit, ayo tanya gembala yuk. Kita ini mau keluar negeri, baiknya kapan naik pesawat apa, ini mau beli rumah, baiknya bagaimana? Woi, pendetanya terus. Oke. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ngeri, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ngeri. Oh Tuhan, tolong kami. Jadi MPC hari ini pilih tema ini karena saudara kita ini mulai khawatir. Kok akhir-akhir ini gereja khotbah mulai menyimpang dari kebenaran, bergeser. Wah, dengan tema-tema khotbah, tapi kok rasanya aneh. Nah, ini dia. Hati-hati dengan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Aduh, takut. Tetapi, nah ini yang benar. Ini kebenaran. Seluruh kebenaran, segala firman, bukan doktrin. Karena doktrin itu memecah-mecah firman. Jadi seperti pasal kecil-kecil begitu. Dikotak-kotakan. Maka itu orang yang pegang doktrin, lihat maaf ini. Bagaimanapun juga orang Pantai Kosta tidak akan mau gabung dengan orang Katolik. Bagaimanapun orang Katolik gak akan mau masuk Protestan. Bagaimanapun orang Advent gak akan mau gabung Baptis. Dan sebagainya. Padahal itu semuanya Kristen. Dan semua doktrin dari Alkitab. Tapi terkotak-kotak. Maka itu hati-hati. Itu bukan segala firman. Dan bukan segala seluruh kebenaran. Tolong kami Tuhan untuk berubah. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Catat, berpegang teguh pada kebenaran. Bukan berpegang teguh pada doktrin gereja A, gereja B, gereja C. Tidak. Dan di dalam kasih. Bukan dalam dogma gereja. Karena dogma gereja itu tidak ada kasih. Jangan marah dulu. Kenapa saya berani berkata dogma gereja itu enggak di dalam kasih? Ya karena pecah. Kalau kasih itu kan menyatukan. Bapaknya satu, Tuhannya satu, rohnya satu, firmannya satu. Dalam kasih semuanya akor, harmonis, bahagia. Enggak peduli Protestan, Katolik, Baptis, Advent, Reform, enggak. Karismatik, Betel, ada, sudah capai. Terus, setelah berpegang teguh pada kebenaran, dalam kasih, lanjut, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Siapa dia? Kristus. Bukan ke arah GBI, GMS, Betani, Reform, maaf. Tidak. Bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Sedih hati Tuhan. Kita di kotak-kotak oleh GBI Rock, YHS, Betani, GC, AFGF. Aduh, sedih Tuhan. Terus kita mau dibawa kemana? Bertobat. 2 Timotius 4. Ini penyelewengan akhir zaman. 2 Timotius 4. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5.
2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Penuhilah panggilan pelayanan di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, Timotius, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Bukan demi sinode kita, demi dogma kita, tidak. Beritakanlah firman yang adalah kebenaran itu. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sayang waktu, nggak mungkin saya jelaskan semua. Tapi jelas bukan? Beritakan firman, bukan doktrin. Siap sedialah baik atau enggak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah ini loh, ini yang sekarang. Dan di MPC ini kita belajar. Ya, lagi saya mau baca temanya ini hebat. Memasuki masa di mana ada pergeseran dan perubahan kebenaran di akhir zaman. Ngeri sekali. Karena akan datang waktunya. Ini 2000 tahun yang lalu. Kalau sekarang kita baca begini. Karena sudah datang waktunya. Ya sekarang ini. Ada apa? Ini pergeseran kebenaran. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru pengkhotbah-pengkhotbah menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ngeri. Phil coba mulai ayat ini pakai berapa terjemahan? TSI ya. Lihat ini, mulai ayat 4, ini ayat 3. TSI-nya, Phil. Karena akan tiba waktunya, orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran benar. Mereka hanya akan mencari guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang enak didengar saja. Yaitu yang sesuai dengan selera mereka. Nah, saya mau bahas. 20 tahun terakhir ini perpecahan gereja gila, saudara. Dan selera, kata selera saya mau pakai. Sebagian besar orang Kristen akhir zaman itu nganggap gereja itu seperti restoran, lalu seperti kuliner. Tahu kata kuliner? Banyak sekarang orang ke kota-kota, aku mau kulineran, misalnya begitu. Nah ternyata sekarang terjadi. Kalau ada gereja baru buka, nah orang Kristen yang mau cari khotbah yang enak didengar saja. Ada gereja baru kamu tahu nggak? Ayo kita nyoba yuk, khotbahnya enak tidak? Ayo ngaku. Ada itu. Ngeri saudara. Betul-betul gereja sudah bergeser dari kebenaran. Enggak ubahnya seperti restoran baru buka. Masing-masing ngecek, ngetes rasa khotbah, rasa masakannya. Lihat MPLT lebih ngeri. Sebab waktunya akan tiba. Ketika mereka tidak bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri agar pendengarannya digatalkan. Ayo, coba FIH-nya, Phil. Hati-hati. Nggak suka teguran, nggak suka templaan, nggak suka yang keras, suka yang enak-enak. Ya, sebab akan tiba waktunya.
Orang tidak mau mendengar kebenaran dan mencari guru-guru yang pengajarannya sesuai dengan selera mereka sama. Ayat 4. Masih berapa terjemahan? Ayat 4. Ayo kita lihat ini. Aduh, sudah 1 jam ini. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu tadi. Motivasi, khotbah-khotbah motivasi. Saudara, berapa tahun yang lalu, waktu Tukul Arawana masih aktif di TV. Ya, masih ingat Tukul? Kembali ke laptop, maaf. Saya tuh ngomong begini. Maaf ya, maaf. Ini contoh. Dan mereka percaya. Tukul itu kalau diberi bahan khotbah dan disuruh khotbah, saya jamin semua pengkhotbah termasuk saya akan kalah lucunya dengan khotbahnya Tukul. Dan orang akan tertarik mengundang Tukul untuk khotbah di gereja masing-masing. Kasih aja bahan khotbah dan teksnya. Ada yang setuju? Maaf. TSI ayat 4. Orang-orang akan menolak ajaran yang benar, tetapi senang mendengarkan omong kosong dan cerita dongeng. Itu loh khotbah-khotbah yang lucu. Puji Tuhan, sudah nggak ada lagi sistem ini karena gembalanya, pendirinya meninggal. Maaf loh saudara. Kira-kira ya sampai 4 tahun atau 5 tahun, 4 tahun ya. Gereja ini sudah mulai berkurang. Jadi di Jakarta ada gereja yang cabangnya puluhan. Nah, gereja ini memilih pengkhotbah-pengkhotbah hebat. Ya. Terus diikat. Siap khotbah di gereja kami 3 tahun dan tidak boleh khotbah di gereja lain. Serius saudara. Ini ngeri. Persembahannya di depan. Kalau 3 tahun tidak mau siap tidak kemana-mana, hanya ke gereja ini. Apa persembahannya? Apartemen. Entah 2 kamar, 3 kamar. Hah? Saya kaget. Kalau mau 2 tahun, tetap apartemen tapi lebih kecil. Setahun, beda lagi. Dan gereja ini cabangnya sangat banyak di Jakarta. Dan satu pengkhotbah dalam 1 kali hari Minggu bisa khotbah di 6 sampai 7 cabangnya. Saya tuh mikir, Jakarta itu macet. Ternyata khotbahnya pendek-pendek. Maaf. Dan yang dikumpulkannya hamba-hamba Tuhan seperti itu. Bayangkan mau dibawa kemana? Ampuni kami Tuhan. FIA-nya, Phil. Ayo kita lihat ini. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan kitab suci. Nggak mau. Dan dengan riang gembira mengikuti paham mereka sendiri yang sesat. Ampuni kami Tuhan. Coba bayangkan. Ini akhir zaman. Ayo kita suka kebenaran. Yang murni. Nah, bagian terakhir. Ngeri ya? Lalu patokannya apa? Maaf tadi saya nggak menyampaikan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, saudara cari sendiri. Tapi patokannya.
Saudara, doa Bapa kami adalah kebenaran mutlak dan kebenaran wajib. Satu-satunya doktrin yang harus kita ikuti adalah konsep doa Bapa kami. Nah, saya akan akhiri untuk menguraikan supaya saudara dan saya setelah belajar ini tahu konsepnya kemana. Ya, enggak usah lari jauh-jauh. Lihat aja doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Berarti Bapa kita berapa? 1. Berarti kita anak-anaknya enggak? Iya. Nah, ini masalahnya. Papanya 1. Mamanya yang banyak. Ada mama baptis, mama reform, mama GKI, mama protestan, mama YAS, mama GMS, mama rock, mama apalah. Kasihan ya. Kalau papa kita 1, berarti kita bersaudara. Jangan pisah-pisah, pecah-pecah. Stoplah. Tanya. Vincent, wie geht's dir? Wo bist du denn? Aduh, ini sahabat saya lama dari Jerman. Ya, Vincent, dankeschön. Ya, Vincent gabung. Salam buat mama ya, Vin. Saudara perhatikan. Papanya 1, mamanya kebanyakan. Aduh. Dikuduskanlah namamu. Haleluya. Bukan dikuduskan mamamu. Maaf. Dikuduskanlah namamu, Papa. Tapi sekarang kita menguduskan mama kita. Aku baptis. Aku GMS. Aku Pantekosta, aku GBI Rock, aku Betani, dan lain-lain. Bertobat. Jangan agung-agungkan nama mama kita. Biarlah nama papa kita yang dikuduskan. Datanglah kerajaanmu. Betul ya? Phil, coba tayangkan supaya papa nggak lupa. Aduh, ini mengerikan sekali. Ya, Bapa kami di surga, datang dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jelas kerajaan Bapa kita. Yang rajanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita masing-masing sibuk mendatangkan sinode kita. Dengan catatan mendatangkan doktrin gereja kita. Dan saling menyalahkan dengan tajam sampai hari ini. Bukan kerajaan Bapa. Jadilah kehendakmu. Tapi masing-masing kita sekarang jadilah kehendak mamaku. Maaf, kehendak apa? Kehendak Katolik, kehendak Baptis, kehendak Advent, kehendak Reform, kehendak Protestan, kehendak GBI. GBI-nya pun macam-macam. Ampuni kami. Sudah kacau. Supaya bumi jadi seperti surga. Itu terjemahan yang betul. Tapi yang sekarang, supaya bumi jadi seperti sinode kita. Betul tuh? Karena rebutan jemaat. Di Jakarta, Surabaya nggak sekacau Jakarta. 1 gedung. Ada berapa lantai? Di lantai tertentu ada berapa gereja? Saudara, berapa kali itu saya diundang sampai, aduh. Itu di depan pintu gereja yang di 1 lantai itu.
ada usher yang saling narik. Ayo ke gereja kami, ayo gereja kami. Bingung saudara. Ini maunya apa ini orang-orang? Maka itu harusnya bumi jadi seperti surga. Tapi bumi jadi seperti sinode masing-masing. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini pun dilanggar. Yang seharusnya kita memberi makan dunia ini supaya nggak ada setan. Loh, apa urusannya? Kayak ini doa Bapa kami, ini doktrin tunggal, ini doktrin mutlak yang kita harus lakukan. Ternyata setelah konsep gereja itu terjadi, satu Bapa, satu kerajaan, satu kehendak, dan satu nama yang dikuduskan, supaya bumi jadi seperti surga, maka tugas kita yang sudah bersatu itu harus memberi makan orang supaya nggak ada orang lapar di bumi. Kenapa? Ayo kita buktikan. Saudara, tidak ada gereja yang tidak berdoa untuk komunitasnya. Tidak ada. Semua gereja berdoa untuk komunitasnya. Bahkan ada yang doa keliling, ya doa pakai banner, ya doa pakai kencorotan minyak, kencorotan anggur minyak urapan, kencorotan anggur perjamuan. Terserahlah mau doa bagaimana supaya setan itu pergi. Ya doa di tempat-tempat tertentu, ya sampai pasang patok dan sebagainya, pakai 7 elemen, sudahlah macam-macam. Hari ini saudara harus bertobat. Ternyata doa-doa itu tidak membuat neraka keder, tidak membuat neraka panik, membuat neraka malah geli lucu sebabnya. Tapi kalau kita mau membuat setan jadi pengangguran, sehingga mereka pulang kampung bosan di dunia karena nggak ada yang bisa diganggu lagi, maka ini yang harus kita temukan. Beri makan orang lapar, maka setan pulang kampung. Loh kok bisa? Kita buka Matius 4 ayat 2 dan 3. Matius 4 ayat 2 dan 3. Aduh, ngeri sekali. Gereja sudahlah, jangan sibuk yang macam-macam. Ini aja, saya punya istilah nanti saya tunjukkan. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara perhatikan, Yesus bisa lapar. Oi, notaris terkenal dari Solo. Ika, Papa senang sekali kamu hadir belajar firman. Lihat, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara catat. Tuhan Yesus itu bisa lapar loh saudara. Dan kalau dia lapar, ayat 3. Yang datang itu siapa? Lalu datanglah si pencoba. Bayangkan. Kalau yang lapar Tuhan Yesus, catat. Yesus lapar. Karena puasa 40 hari 40 malam. Setan datang. Wih, takut. Sekarang kalau yang lapar model kita, setannya gede-gede dan keroyokan semua. Maka itu dalam doktrin tunggal ini. Setelah urusan surga, urusan nama, urusan kerajaan selesai, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Ternyata begitu gampang untuk mengusir setan dari dunia supaya mereka pulang kampung, gak ada kerjaan lagi, bukan doa tengking, doa puasa, doa keliling, doa kencorotan minyak, anggur perjamuan, banner dan lain-lain, pakai patok, tumen, sudah stop. Cukup
Jangan ada orang lapar di sekitar kita. Bumi jadi seperti surga. Karena kalau nggak ada orang lapar lagi, nggak ada setan. Lalu begini istilah saya yang saya dapat. Maka semua kantor polisi jadi kafe, polisi jadi pengangguran, karena nggak ada yang perlu ditangkapi lagi. Gedung-gedung pengadilan berubah jadi mall, dan penjara-penjara jadi hotel. Karena nggak ada setan. Hanya jangan ada orang lapar. Bayangkan saudara. Ini doa Bapa kami. Ini kebenaran mutlak yang harus kita lakukan. Setelah itu, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Nggak ada dosa. Nggak ada permusuhan. Saudara, betapa munafiknya gereja. Khotbah tentang kasih. Hebat. Tapi saudaranya di sebelah setengah mati nggak diurus. Lihat aja berapa banyak uang diakonia numpuk di gereja. Dibungakan lagi. Tidak sedikit gereja-gereja kaya. Uang diakonia itu bisa ratusan juta miliar. Ada orang perlu. Mau mati anaknya. Pertanyaan pertama. Apakah saudara anggota gereja ini? Iya Pak. Belum cukup. Sejak kapan? Baru 3 bulan yang lalu. Maaf. Yang punya hak dapat dana diakonia. Yang sudah jadi anggota sekian tahun. Dan rajin ibadah. Jahat gak ini? Mana kasih persaudaraan itu? Nggak ada. Masa kalau kita ketemu orang lapar, terus kita tanya agamamu apa? Kristen. Bagus? Bagus? Tidak. Tanya kedua, Kristen apa? GBI. GBI yang jemaat mana? Terus ditanya. Akhirnya si lapar mati. Masa sih mau ngasih makan aja kok ribetnya minta ampun. Bertobat. Bertobat. Ayo beri makan dunia. Jangan ada orang lapar lagi. Tuhan tolong kami semua. Dan janganlah bawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini doa luar biasa. Hidup benar, itu maksudnya. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Betapa luar biasanya kalau semua kita tidak bergeser dan tetap ada di jalur kebenaran. Dan kebenaran itu bukan kebenaran Pantai Costa, Katolik, Advent, Baptis, GMS, Reform, Bethany, GBI ini, GBI Rock, tidak, YAS tidak. Tapi doa Bapa kami. Doa itu nggak cuma diucapkan tiap minggu, jadi hafalan, tidak, lakukan. Saudara bersyukur, sekian puluh tahun saya mengerjakan doa Bapa kami. Dan Roh Kudus menolong saya tetap konsisten sampai hari ini oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih. Ada yang mau tanya? Sebelum saya serahkan kepada host, ada yang mau tanya? Cepat, yang di Zoom, Instagram, Facebook, silakan nulis. Saya akan bacakan, lalu saya akan jawab. Ada? Cepat. Terima kasih Pak Daniel. Jadi maaf, Ya. Shalom. Saya Bu Yayu. Shalom. Saya akan memandu. Mungkin ada
saudara-saudara kita terkasih yang ingin berdiskusi, ingin bertanya, ingin bersaksi, atau ingin menambahkan sesuatu, silahkan, jangan sungkan. Kita bersyukur sekali karena pada malam hari ini kita mendapat sesuatu yang menurut saya lama atau belum kita pikirkan gitu ya, belum kita pikirkan, tapi ternyata ada. Ternyata itu terjadi gitu ya, pergeseran dari kebenaran itu ada ternyata, dan kita tidak memikirkannya waktu itu ya. Bahkan sekarang kadang kita mendengarkan dari YouTube, mungkin dari IG, dari banyak hal gitu ya, yang sebenarnya itu mungkin tidak seperti yang Tuhan kehendaki ya. Silakan, ada yang yang ingin bertanya. Oh, ini ada Bu Yana. Silakan Bu Yana, yang terkasih, kekasih Tuhan, silakan. Jadi memang ya, kadang keadaannya itu seperti itu. Tapi sebetulnya kita itu memahami intinya. Kita tuh memahami firman, benar-benar paham, lalu ayo dilakukan. Jangan cuman hafal firman. Ayo kita ngafalin firman, hafal terus sudah. Hafal memang hafal, teliti. Tapi maksudnya itu tidak bisa memahami. Pokoknya hafal. Gitu kan, kadang gitu anak-anak disuruh menghafalin firman. Tapi maksudnya apa? Itu harus dijelaskan benar. Dan itu dilakukan menjadi jiwanya kita. Amin. Dalam hidup. Ya. Gitu. Ya, Bu Jadi, Yana, baik gantian ya. Nggak asal hafal aja, Ya. tapi lakukannya itu. Oke. Ya, makasih Bu Yana. Ini ada masukan dari seorang guru di Papua. Ada lagu yang penyanyinya Muslim, isinya potongan dari doa Bapa kami. Begini salah satu kalimatnya. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Judul lagunya itu Hagia, saya nggak tahu ini. Oke, lanjut. Silakan, mungkin yang lainnya. Pak Daniel akan mengomentari sesuatu dari Bu Yana. Cukup ya? Enggak, cukup ya. Oke, cukup ya. Jadi harus melakukan firman yang sudah dibaca dan dihafalkan gitu ya. Ayo yang lainnya silakan, kesempatan sekali ini ada Pak Daniel yang begitu bersemangat untuk kita akan semakin dibangun iman kita. Ada di chat Pak. Bu Yayu, mau tanya Bu Yayu bisa? Ya silakan. Bu Yayu mau bertanya kepada Pak Daniel. Iya. Jadi memang ya pengajarannya hari ini bagus sekali sesuai dengan tema. Cuman memang beberapa gereja sangat sulit untuk menerapkannya. Kondisi seperti ini yang walaupun tadi disampaikan sepertinya gereja harus memiliki kasih, harus memberi kepada orang-orang susah, orang miskin. Tapi di satu sisi kan gereja sepertinya tidak mempunyai motivasi untuk menerima uang atau mengumpulkan uang. Jadi sangat bertentangan dengan, sangat antagonis, sedangkan kebutuhan pelayanan itu butuh dana. Tapi kalau saya dengar khotbah dari Pak Daniel ini, sepertinya kita tidak menerima. Pertanyaannya, apakah kita sebagai pelayan Tuhan kalau ditugasi khotbah atau ditugasi apakah kalau ada persembahan kasih kita tidak menerima begitu. Jadi sepertinya saya juga bingung. Pak Alexander bisa banyak memiliki anak murid dengan membiayai kuliah, membiayai makan, tempat tinggal dan semuanya. Tapi Pak Alexander apakah tidak menerima uang dari persembahan dari mana-mana, tapi bisa membiayai begitu. Jadi saya sangat bingung karena kan kita juga gereja perlu renovasi, bukan renovasi yang tadi disampaikan seperti hambur-hambur ya, tapi memang kalau ada bocor kan kita butuh dana. Sekarang apakah kita bisa hanya berdoa uang turun gitu kan, tidak bisa, kita harus kerja juga. Dan kalau ada yang memberi untuk pertolongan itu gimana gitu kan, sepertinya memang betul. Langsung jawab Pak. Iya. Pak, nggak ada orang hidup nggak mau duit, sombong sekali. Saya masih mau duit, saya masih butuh duit sampai hari ini. Tolong ingatkan, apakah tadi saya sempat ngomong jangan terima persembahan?
Tolong bantu saya supaya Bapak ini jelas. Tidak, Apakah Pak tadi Daniel. ada kalimat saya berkata jangan terima persembahan? Tolong dong bantu Tidak. saya jawab. Bukan Enggak, konteks. bukan Ya, Bapak. ya Saya enggak, minta udah yang lain jawab dulu. pertemuan. Tapi Enggak. memang Saya tolong Pak, diam dulu. Saya tanya yang lain. Apakah ada yang mendengar saudara saya berkata jangan terima persembahan? Enggak ada, Pak Tidak ada, Daniel. Nah, tidak ada. jadi terima Pak, enggak apa-apa. Tapi kita bisa berkata cukup. Nah, yang kedua, saya itu diberi prinsip Roh Kudus begini. Income saya dalam pelayanan itu ada dua jenis. Satu, kalau saya melayani, saya dapat persembahan. Itu yang saya pakai bersama istri saya. Tapi seringkali saya tuh mendapat bonus. Bonus itu begini. Kalau saya sedang tidak khotbah, saya tidak melakukan pelayanan, tiba-tiba saya dapat uang. Nah, sejak saya belum menikah, saya sudah pakai cara ini. Dan setelah saya mau menikah, saya beritahu istri saya. Income kita ada dua macam. Satu, kalau khotbah, saya dapat uang, itu kita pakai. Lalu yang kedua, kalau bonus. Saudara, istri saya itu seorang akuntan, dia kerja di bank, jadi dia teliti soal keuangan. 2 tahun pertama kami menikah, istri saya menemukan fakta. Walaupun income resmi hasil khotbah, ternyata yang kami pakai itu nggak sampai 2%. Bayangkan, karena kami berdua bisa berkata cukup. Seperti ibu bapak saudara tahu, kami sering keluar negeri. Tapi saya itu nggak bisa belanja baju di luar negeri karena nggak ada yang jual batik. Saya nggak pernah pakai jas sampai hari ini. Dasi saya nggak punya. Istri saya pun sangat sederhana. Lihat yang pernah tahu istri saya, nggak ada satupun baju, sepatu, tas, ya aksesoris yang dia pakai itu bermerek, nggak ada branded. Saya bersyukur punya istri seperti itu. Bahkan hebatnya istri saya yang belum tahu supaya tahu. Sejak dia masih remaja, sampai kami menikah, sampai hari ini, istri saya itu nggak pernah ke salon. Kalau gunting rambut, gunting sendiri. Itu kan aneh. Betul, itu istri saya. Maka itu dia ngitung. Ternyata income saya yang resmi hasil khotbah itu nggak sampai 2% yang kami pakai. Jadi 98% lebih keluar untuk pelayanan. Begitu pula bonus. Ternyata istri saya bilang, saya tanya tadi Pak ya, kalau saya hanya mengharapkan hasil khotbah, bisa nyekolahkan orang, bisa beli rumah, itu artinya saya satu hari harus khotbah 500 kali baru cukup. Mati saya. Jadi bonus yang saya terima itu ribuan persen daripada hasil persembahan saya pelayanan. Maka itu ketika Tuhan lihat kami suami istri terima uang segitu banyak, kami hanya bisa berkata cukup. Maka itu Tuhan selalu memberi lebih untuk kami. Ini dia. Nah, saya harap nggak ada yang debat atau diskusi masalah ini, lebih baik diskusi tentang firman. Jadi saya terima persembahan dan saya terima bonus luar biasa. Itu. Oke. Ya, silakan Ayo, yang ayo. lainnya masih ada waktu. Silakan yang lainnya dengan senang hati Pak Daniel akan menerangkan apa yang Bapak Ibu diskusikan pada malam hari ini. Silakan, saudaraku yang terkasih. Ada yang ngechat ya Bu. Oh iya. Siapa ya sebentar? Saya Bu sedikit Bu. Oh silakan Bu Sak. Ya berarti dari penjelasan tadi Pak Daniel, berarti itu semuanya tergantung pada iman percaya kita sama Tuhan gitu ya Pak ya. Kembali sama kita. Tergantung pada firman Tuhan. Ya. Iya.
menghidupi firman Tuhan, benar. Ya, oke. Dokter Ada Sri yang lainnya cerita lagi, dong. Ya, Dokter Sri nambahin kan kenal saya lama. Bu? Silakan, Bu Tirsa. Ya, mau menambahkan sesuatu? Atau yang lainnya silahkan. Jadi maaf mungkin saya akan tadi sedikit bertanya. Apa ya Pak Danep, pengkhotbah yang fokusnya atau berbicara tentang dirinya sendiri itu kan sekarang banyak sekali. Mungkin ada di antara berita-berita kita yang seperti itu, ya. Apa pendapat Pak Daniel? Kita harus tetap di situ ya, karena kita sudah menjadi keluarga di gereja itu, gitu ya. Sudah tidak lagi kita bisa. Maaf, ulangi, saya kurang jelas gimana pertanyaannya. Ada beberapa pendeta itu yang pendeta kami ya, gembala sidang kami itu seringkali berbicara tentang dirinya sendiri. Tapi kita sudah lama bergereja di situ, begitu. Apa pendapat Pak Daniel untuk itu, gitu ya? Ya. Apa kita harus nuruti atau gimana ya? Ya, tadi ini. Tapi gembala itu membawa jemaat ke arah Yesus enggak? Makin dekat, makin dewasa, ya bisa mandiri. Menurut saya kok kurang. Oh ya udah, ya pindah aja Bu, cepat pindah cari yang lain. Gabung aja di MPC. Buat saya MPC ini gereja loh. Rasanya itu apa ya? Nyesek Ya gitu udah ya. pindah aja Bu ke MPC. Tapi banyak jemaat yang yang nurut sama beliau-beliau ini gitu, dan itu menurut saya itu kasihan sekali gitu. Aduh, kalau saya sih ada di MPC, bisa dibangun gitu ya setiap hari iman saya gitu. Tapi ya. Oke, ya pindah aja lah Bu, cepat dewasa. Ya. Silakan yang lainnya, saudaraku yang terkasih. Sebenarnya seru sekali. Tanya ya, Bu. Silakan Bu Tias. Alexander. Jadi pemahaman saya, doktrin itu kan bersifat kaku ya Pak. Maksudnya biasanya doktrin itu begitu kaku. Sementara firman Tuhan itu selalu up to date gitu loh. Jadi sampai di akhir segala masa dia tetap up to date gitu. Jadi bagaimana sebuah gereja dengan doktrin yang kaku lalu kemudian firman menjadi relate dengan keadaan saat ini yang terus mengalami perubahan, itu bagaimana relate dalam hal ini? Misalnya contoh seperti ini Pak, ada sebuah gereja yang tadi doktrinnya misalnya dalam hal penyembahan, misalnya dalam hal worship gitu. Oh ya pokoknya kalau di gereja ini pujian seperti ini gitu. Sementara perkembangan zaman semakin ke sini itu generasi atau jemaatnya itu juga mengalami perubahan, bahwa ternyata ketika memuji dengan tipe seperti ini, dengan model seperti ini tuh berbeda rasanya. Seperti itu bagaimana penjelasannya Pak Alexander? Ya, kita buka Keluaran pasal 25 ayat 20. Keluaran 25 ayat yang 20 ayat yang 25. Maaf. Keluaran 20 ayat 25. Bentar ya. Ya. Ini zaman Musa sudah ada permintaan Papa kita. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu. Saudara ingat, pusat ibadah yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Musa adalah korban. Ibadah tanpa korban tidak sah. Korban memerlukan mezbah. Nah ini ribuan tahun yang lalu Papa sudah bilang. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, alat untuk menata
Tahu ya, kalau saudara ke daerah Borobudur, ya daerah Jawa Tengah banyak candi, itu nenek moyang orang Jawa dulu ribuan tahun sudah pahatnya hebat, pakai beliung. Apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, memahat batu itu, maka engkau melanggar kekudusannya. Saya mendapat rahasia ayat ini, itu bulan Juli tahun 81. Syok saya. Saudara, ayo kita bongkar. Kalau kita melihat susunan batu, lalu rapi pakai batu pahat, enak nggak dilihat mata? Enak ya, rapi. Tapi justru Papa tidak mau. Saya akan pakai istilah bahasa Inggris, maafkan. Papa kita suka unity. Tetapi dia nggak suka uniformity. Unity itu kesatuan, uniformity itu keseragaman. Nah, Bu Tias, pertanyaan Ibu luar biasa. Agama itu pasti tunduk kepada doktrin. Dan seperti yang Bu Tias katakan, doktrin itu nggak bisa diubah. Tahun 90 saya pernah ikut sebuah persidangan di Semarang, gabungan dari beberapa sinode. Wah, bubar. Karena salah satu yang megang doktrin kuat. Kami tidak bisa merubah dogma gereja kami. Kalau sampai kami mengubahnya, maka kami harus membongkar kuburan pendiri gereja kami yang sudah meninggal 531 tahun yang lalu. Wih, saya kaget. Segitunya loh dogma itu. Kalau sampai diganti, maka kuburan pendiri harus dibongkar untuk minta izin. Boleh diganti enggak? Nah, batu pahat itulah dogma. Batu pahat itulah doktrin. Batu pahat itulah keseragaman. Kalau itu McDonald, Kentucky, ya seragam semua nggak apa-apa. Ternyata Papa ingin kita sebagai batu-batu yang hidup, biar apa adanya. Jadi Roh Kudus itu movement. Tapi ketika Roh Kudus didogmakan, jadi monumen. Tahu ya bedanya? Lah, agama itu monumen. Nggak bisa dirubah, kaku. Maka itu kalau kita mau ikut gerakan Roh Kudus, wah akan terus ada pembaruan. Betul Bu Tias katakan. Firman itu hidup, bergerak terus. Tapi tidak pernah keluar dari kebenaran. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara, hidupi kebenaran ini bahwa mezbah ibadah kita harus jadi dari batu utuh, batu alam. Nggak usah dipahat, nggak usah dirapi-rapikan, biarin. Itulah anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan jelas. Oke, lanjut. Yang lain? Terima kasih, Pak. Sebenarnya malam ini indah sekali. Mungkin tinggal satu ya, karena waktu. Satu lagi, silahkan Pak. Halo, sebentar tak sanggah sedikit ya. Yang ini yang mencetuskan tentang tema ini sebenarnya kami mau punya keinginan dari hati kami dengan Pak Andi, yaitu dengan tema memasuki pergeseran dan perubahan kebenaran ini itu sebenarnya ini dari hati saya yang saya luapkan supaya apa ini sebenarnya kalau roh kebenaran itu ada padaku, maka aku lebih berani menyampaikan tema ini tuh sebenarnya bahaya juga. Apalagi kalau disampaikan Pak Dahlia Alexander, ini ada biasanya hamba Tuhan nggak nyaman. Nah, nggak kenyaman. Saya minta tema ini menjadi kandungan, tapi menjadi keterbukaan kita ya. Kalau roh kebenaran ada di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, saya percaya Roh Kudus akan menuntut dan membukakan konsep alam pikiran kita. Entah itu dari denominasi apapun, mungkin dalam Zoom ini denominasinya
macam-macam, banyak dogma-dogma yang Macam-macam itu. itu. Tapi saya minta jangan membuat persepsi yang negatif ya, itu aja ya. Tema Ya, ini Pak. Terima kasih. keluar dari Oke, hati ya. saya, yang aku ingin semua ini bisa saling mengasihi, banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan, banyak orang-orang di luar iman kita yang perlu dijangkau ya. Saya sangat setuju dengan sekali pelayanan untuk multimedia ini. Memang itu sudah bagian teman-teman kami untuk membawa sistem ini kepada banyak orang sehingga banyak orang mendengar kabar baik ya. Saya mendukung sekali. Saya memang sengaja tidak banyak masuk ke dogma gereja salah satu denominasi karena apa? Ya kita dogma itu akan mengikat kita. Nah, kita perlu menyadari hati kita juga perlu terbuka supaya dogma ini jangan membuat kita terkungkung kayak tadi mungkin seorang pendeta atau pembawa berita, seorang pengkhotbah sehingga merasa kalau dapat persembahan gimana ini. Nah, aku bisa nebak itu orang di posisi yang mana. Tapi hendaklah kita itu semua saling, ayo kita membangun, biarlah roh kebenaran itu memenuhi kita sehingga nama Tuhan dimuliakan dan Injil bisa diberitakan kemana-mana. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Tuhan Terima memberkati. kasih banyak.